Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hendra, tetap di channel Hendra Berbagi. Q bagian ketiga atau kisah YouTuber di bagian ketiga. Nah, untuk bagian ketiga ini saya akan mengangkat atau men-share tentang kisah perjalanan hidup saya. Dan untuk video kali ini saya kasih judul adalah sisi positif dari pejudi. Sahabatku, judi adalah suatu pekerjaan yang dilarang oleh negara dan juga oleh agama. Ya. Nah, sebagai salah seorang yang pernah terjebak atau melakukan hal itu, ya, baik itu dari judi di bawah pohon bambu, judi di rumah-rumah di kampung-kampung, judi di tempat hiburan, ya, dan juga judi di gelanggang atau di gedung, termasuk juga yang untuk saat ini yaitu judi online, ya. Baik itu mungkin yang judi pakai kartu, baik itu kartu remi maupun judi main eleng ataupun kartu domino ataupun pakai kartu ceki dan lain sebagainya, maupun judi yang menggunakan dadu, ya, main dadu, baik itu yang dadu besar maupun dadu kecil atau yang biasa disebut dengan BK atau besar kecil, dan juga judi online, ya, baik itu yang poker, yang kiu-kiu, yang bakarat, yang rolek, ya, dan juga untuk yang cemeh dan lain sebagainya, dan juga judi yang di gelanggang, baik itu bola tangkas, bola gelinding, maupun bola setan, maupun kuis door prize, dan juga judi jalanan yang biasa dilakukan setiap malam, ya, dengan cara mengundi atau main tebak-tebakan nomor mobil yang lewat, ya. Di sini saya mencoba berpesan kepada sahabatku semua yang saat ini mungkin sedang mengalami hal seperti itu atau sedang terjebak dalam perjudian. Marilah sahabatku semua, hentikan, ya, sekali lagi hentikan. Karena apa? Coba sahabatku semua, kalau yang memang sudah punya keluarga, coba sahabatku semua lihat anak istri sahabatku semua. Kasihan mereka, jangan sampai mereka menjadi beban atau ikut menanggung semua resiko yang sahabatku semua lakukan saat ini, ya. Jika sahabatku semua saat ini sedang mungkin, ya, mengalami kekalahan yang dulu-dulu, sudah lupakan itu. Jangan dikejar lagi dengan cara melakukan perjudian, ya. Jadi sekali lagi, sudah, ayo sahabatku semua, hentikan itu semua, ya, dan gunakan sisi positif dari kalian, dari kita sebagai pejudi, untuk memulai kehidupan baru. Nah, sisi positif seperti apa yang terdapat pada seorang pejudi? Kalau judinya, ya, judinya itu nggak ada sisi positifnya sama sekali, ya. Tapi kalau untuk pelakunya, pelaku pejudi, itu ada sebenarnya nilai positifnya, dan itu bisa dimanfaatkan untuk kerjaan-kerjaan yang memang diperbolehkan baik oleh negara maupun oleh agama. Nah, sisi positif yang seperti apa? Yang pertama, seorang pejudi itu mempunyai keberanian, rasa optimis atau keyakinan yang tinggi. Sebagai contoh, saat kita kalah, ya, apapun caranya, ya, kita berani untuk meminjam uang sana sini, ya. Karena apa? Kita punya rasa optimis, kita punya rasa keyakinan yang tinggi bahwa nanti kita akan menang. Padahal itu nggak mungkin, ya, atau itu hanya semu. Tapi
keberanian dan rasa optimis atau keyakinan yang tinggi itu kalau diterapkan dalam sebuah usaha ya, itu suatu nilai lebih. Karena apa? Suatu keyakinan ya, itu adalah merupakan 50% daripada keberhasilan ya. Itu yang pertama ya, itu mempunyai keberanian, rasa optimis dan keyakinan yang tinggi. Itu seorang pejudi. Nah, untuk sisi positif yang kedua ya, seorang pejudi biasanya tidak kenal putus asa ya. Dia kalah hari ini ya, dia tidak akan putus asa karena dia yakin berikutnya akan menang atau sebaliknya seperti itu. Nah, untuk yang ketiga ya, sisi positif dari pejudi ya, sisi positif dari seorang pejudi itu biasanya tidak sombong. Kenapa? Karena semua pejudi menyadari bahwa kehidupan atau perputaran hidup ini terlalu cepat. Hari ini dia bawa mobil ya, besok pagi ya itu sudah jalan kaki. Nah, atau sebaliknya, hari ini dia tidak punya apa-apa atau bukan siapa-siapa, tapi kebetulan berikutnya dia menang, dia sudah menjadi seorang yang kaya raya dan lain sebagainya. Nah, biasanya untuk pejudi ini tidak sombong, jadi di saat dia melihat orang susah, dia tidak akan menyepelekan. Karena apa? Dia menyadari bahwa perputaran hidup itu terlalu cepat. Dan juga begitu juga seandainya dia menjadi orang kaya, dia tidak akan sombong. Karena apa? Harta ini ya seketika akan bisa cepat hilang ya, kalau memang yang kuasa menghendaki. Nah, ini pun ya bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yang normal untuk kita berperilaku tidak sombong ya. Ini kelebihan atau sisi positif dari pejudi. Nah, untuk yang keempat ya, yang keempat sisi positif dari seorang pejudi ya, ini biasanya royal atau ringan tangan. Sebagai contoh, misalkan di suatu gelanggang judi ya, itu seorang pejudi biasanya akan gampang sekali mengeluarkan uang untuk waitersnya, untuk pelayan, untuk markenya, untuk temannya sendiri mungkin. Ayo mau makan apa kalau saat menang? Apa mau kamu saya bayarin dan lain sebagainya. Nah, rasa jiwa sosial yang tinggi ini ya, itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga sahabatku semua ya, itu akan ringan tangan untuk memberikan sedekah, memberikan zakat, infak dan lain sebagainya kepada orang-orang yang berhak ya. Jadi ada 4 sisi positif dari seorang pejudi ini tadi ya. Ini yang sebenarnya bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, tapi dengan begitu bukan berarti sahabatku semua harus terus melanjutkan judi. Sudah stop. Itu tidak ada gunanya. Kalau toh saat ini mungkin sahabatku menang, itu hanya janji manis. Itu hanya seperti minum anggur yang memabukkan ya. Jadi karena apa? Judi itu sangat merusak sendi-sendi ekonomi keluarga sahabatku semua. Nah, di sini perlu saya sampaikan karena apa? Saya sangat menyayangi sahabatku semua. Sebelum terlambat, sudahlah, hentikan semua itu, nggak ada gunanya. Cobalah dengan 4 kelebihan atau sisi positif yang tadi, gunakan untuk hal-hal yang juga positif. Ya. Sekian dari saya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Mudah-mudahan ini bisa mengetuk hati sahabatku semua yang saat ini mungkin sedang dalam lingkaran kerjaan di bidang perjudian. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berubah.